Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco Ngaji rahmati Allah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali dengan channel Konco Ngaji, yaitu channel yang akan mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kabar Konco Ngaji hari ini? Semoga senantiasa diberikan nikmat sehat dan semoga Allah ridho dengan sehat panjenengan, yang salah satunya tanda keridoannya adalah Allah ridho untuk menggunakan sehat panjenengan untuk mengkaji ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad SAW dengan cara mengikuti kajian Al-Quran As-Sunnah atau mengikuti channel Konco Ngaji ini. Alhamdulillah ya Allah, kita dipertemukan kembali dengan suasana yang hari ini syahdu, tidak panas, tidak terik, tetapi agak mendung sehingga suasana menjadi nyaman untuk ngaji. Kalau tidak ngaji nanti malah jadi ngantuk. Ya, baiklah Konco Ngaji rahmati Allah, mari kita membahas salah satu pertanyaan dari Konco Ngaji di Mertowidan yang berkeluh kesah kepada kami. Keluh kesahnya begini, Ustadz tolong diberikan solusi. Janjane itu kadang-kadang saya itu berpikir jadi takmir, sudah tiap kali masuk waktu sholat teriak-teriak adzan, gak ada yang datang. Datangnya adalah ketika sholat maghrib, isya, subuh hanya beberapa. Apalagi kalau sholat duhur kadang atau asar, kadang adzan sendiri, ya imam sendiri, ya makmum sendiri. Kemudian baru muncul ada beberapa seorang musafir, itu pun 2 atau 3, dan penduduk yang sekitar tempat saya tinggal malah tidak ada. Nah, ini bagaimana solusinya? Atau kadang-kadang saya berpikir saya jadi pindah jadi takmir makam aja. Loh, saya pun bertanya, kok bisa punya pikiran untuk pindah jadi takmir makam? Ya, kalau takmir makam itu kan tidak usah teriak-teriak, nanti datang sendiri. Dan tidak ada pernah komplain, karena ketika saya jadi takmir masjid, ketika sound mati jamaahnya komplain, tetapi ketika soundnya nyala digunakan untuk azan tidak ada yang datang. Yang datang pun 1-2 orang, itu pun masbuk. Yang lainnya ada tambahan adalah musafir. Nah, pada kemana? Padahal satu kampung itu kakaknya lebih dari 100 kakak. Ya, mari kita kaji satu persatu permasalahan yang dihadapi teman saya di Mertowidan, Konco Ngaji di Mertowidan ini, supaya kita bisa muhasabah dan bisa mengambil hikmah untuk tetap bersikap bagaimana seandainya kita dalam posisi sebagai seorang takmir yang ditugasi untuk menjadi muadzin, sudah adzan tiap waktu masuk sholat fardu, sudah berteriak-teriak katanya, tapi yang datang dia sendiri, yang makmum dia sendiri, yang adzan dia sendiri, yang iqomah dia sendiri, yang imamnya dia sendiri, makmumnya juga dia sendiri. Nah, setelah beberapa saat, rakaat kedua atau ketiga, baru ada yang menyusul masbuk, itu pun seorang musafir, bukan warga dari daerah situ. Baiklah, kita kaji. Terima kasih Konco Ngaji Mertowidan yang telah memberikan pertanyaan dan keluh kesahnya kepada kami. Kami akan mengkaji dengan berdasarkan kepada Al-Quran Sunnah, sehingga bisa menjadi muhasabah bagi rekan-rekan yang lain yang memiliki tanggung jawab seperti panjenengan sebagai seorang takmir sekaligus sebagai muadzin. Sudah adanya teriak-teriak, ya artinya jangan usah teriak-teriak, artinya sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah saja. Tetapi yang datang hanya dia sendiri, yang adzan dia sendiri, yang iqomah dia sendiri, yang imam dia sendiri, makmumnya dia sendiri. Baru setelah beberapa saat ada musafir yang datang. Itu pun bukan orang lokal, karena musafir orang biasanya orang luar daerah. Kemudian baru menyusul kadang-kadang, itu pun kadang-kadang orang daerah kampung itu, tapi hanya 1 maupun 2 orang. Nah, bagaimana solusinya? Mari kita menata hati dengan ikhlas, hanya mengharap kepada Allah dengan mengkaji ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah SWT dan diabadikan di dalam Al-Quran. Mari kita buka mushafnya Konco Ngaji rahmati Allah di surat ke-28
ayatnya 56. Nih, kita buka dulu mushafnya, surat ke-28 ayatnya 56. Iya, sudah ketemu cuy. Konco ngaji yang dirahmati Allah dan konco ngaji di Mertoyudan yang menjadi takmir sekaligus muadzin. Nah, jabatannya panjenengan kok rangkap-rangkap ya. Nih, semoga pahalanya juga berangkap-rangkap, berlipat-lipat, nah, berlipat ganda. Sudah ketemu cuy, konco ngaji dirahmati Allah. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadi. Yang artinya, ini perhatikan ayat yang mulia ini. Allah sudah berfirman jauh hari dari sebelum kita menjadi takmir dan muadzin. Jauh hari, 1400 tahun yang lalu sudah difirmankan Allah melalui Jibril yang disampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW, yang diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 56. Artinya, kita perhatikan, sungguh engkau ya Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasih. Nabiullah Muhammad saja Allah naskan, Allah sunahkan tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang dikasih. Siapakah itu? Itu Abu Thalib, yang dulu waktu kelahiran Nabiullah Muhammad SAW, beliaunya senantiasa yang paling gembira, paling gadang-gadang, saya punya keponakan laki-laki yang nanti insya Allah jadi pemimpin umat, dibangga-banggakan. Tetapi ketika beliau mengatakan Qul huwallahu ahad, nah, Abu Thalib membencinya, dan itu pun Rasulullah tidak bisa memberikan petunjuk. Sungguh engkau ya Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Lanjutnya, ayat selanjutnya, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia Allah kehendaki, dan Dia Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Memang konco dirahmati Allah, sesungguhnya hidayah itu luar biasa, sangat mahal, dan hanya hamba-hamba Allah yang terpilih yang akan diberikan oleh Allah itu hidayah. Maka ketika panjenengan sudah mendapatkan hidayah, sambut hidayah itu, pergunakan hidayah itu di jalan Allah untuk mengkaji ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga cara beragama kita sesuai dengan perintah Allah, cara berkehidupan kita sesuai dengan perintah Allah, dan caranya adalah mengikuti ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi saya ulangi lagi, artinya konco dirahmati Allah, sungguh engkau ya Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasih. Walaupun panjenengan adanya sudah berteriak-teriak, ketika Allah belum ridho memberikan hidayah, tidak akan datang ke masjid. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Allah lebih tahu orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ini buktinya. Kita buktikan di dalam firman Allah surat Al-An'am surat ke-6 ayatnya 39. Mari kita buka lagi mushaf kita di surat Al-An'am surat ke-6 ayatnya 39. Sudah ketemu, kita baca bersama-sama, panjenengan yang menyimak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kadzabu bi ayatina summum bu'mum fid dzulumat may yasa'ila yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Yang artinya konco ngaji rahmat Allah dan konco ngaji Mertoyudan yang semoga senantiasa diberikan kesabaran, dan orang-orang yang mendustakan ayat kami adalah tuli. Jadi orang yang ada di sekitar masjid atau yang terjangkau dengan suara corong, atau kalau sekarang namanya toa panjenengan di masjid panjenengan itu, yang mendengar dan tidak mendatangi, itu namanya mendustakan. Dusta itu dengar tapi pura-pura tidak tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Dan orang-orang yang mendustakan ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Ini firman Allah. Firman Allah itu dzalikal kitabul raib.
kitab Al-Quran ini, seluruh ayatnya tidak ada yang meragukan pasti benarnya dan pasti akan terjadi. Barang siapa dia yang dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Jadi kalau memang belum mendapatkan perintah dari Allah, walaupun telinganya lebar mendengar azan panjenengan, atau walaupun rumahnya dekat masjid, atau mungkin bahkan rumahnya itu halamannya gandeng dengan masjid, atau mungkin temboknya berbatasan dengan tembok masjid, tapi ketika Allah belum memberikan hidayah, Allah berfirman, barang siapa yang dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkan. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya dia Allah menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Maka panjenengan sudah mendapatkan hidayah, pelihara hidayah itu, jaga kesabaran. Kita ini sekarang dalam rangka tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling mengingat-ingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Kalau dengan dakwah seperti itu pastilah diuji, dan ujian itu tidak lain supaya panjenengan sabar dan kembali kepada kebenaran. Oke, sekarang kita muhasabah lagi. Yang paling penting ketika panjenengan sudah menjadi takmir dan menjadi muadzin, walaupun tidak ada yang datang, walaupun panjenengan yang adzan sendiri, iqomah sendiri, jadi makmum sendiri, dan jadi imam sendiri, makmum juga panjenengan sendiri. Nah, panjenengan harus berkaca, bermuhasabah, bercermin pada ayat Allah surat Al-An'am surat ke-6 ayatnya 162. Kita buka dulu mushaf kita, surat Al-An'am surat ke-6 ayatnya 162. Sudah ketemu nih, dengan rahmat Allah. Mari kita baca bersama-sama, panjenengan yang menyimak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, konjungsi rahmat Allah, katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Kita sudah difirmankan oleh Allah untuk berniat, bermuhasabah, berazam, sesungguhnya sholatku, nah sholat panjenengan, ibadahku, panjenengan azan, menjadi takmir, dengan diniati ibadah, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hidupku itu adalah semua kegiatan hidup kita, berdagang kita, sekolah kita, bangun kita, tidur kita, mandi kita, bekerja kita, dan mendidik anak kita, serta mendidik istri kita atau keluarga kita, semua itu lillahi rabbil alamin. Bahkan matiku pun hanya untuk Allah. Allah di ayat yang lain berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam, yaitu dengan cara mengikuti perintah Allah yang ada di Al-Quran, dan caranya beribadah dengan mengikuti cara-cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang pertanyaannya, dengan jadi takmir dan jadi muadzin itu sudah berapa tahun? Sudah berapa puluh tahun? Nek 100 tahun kan tidak mungkin. Nah, kita berkaca kepada kisah Nabiullah Nuh alaihissalam yang telah berdakwah selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Artinya beliau Nabiullah Nuh alaihissalam diutus oleh Allah untuk berdakwah selama 950 tahun. Nek panjenengan saya yakin belum ada 100 tahun. Usia 100 tahun untuk saat ini juga sudah hampir mustahil. Oke, mari kita baca surat Al-Ankabut surat ke-29 ayatnya 14. Oke. Surat Al-Ankabut surat ke-29 ayatnya 14. Nih, sudah ketemu ya kawan-kawan rahmat Allah. Mari kita baca bersama-sama panjenengan sambil menyimak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi fala bisa fihim alfa sanatin ila khamsina ama
fa'akhadhahumut fanu wahum dzalimun, yang artinya konco ngaji rahmat Allah dan konco ngaji martawidan. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun, artinya 950 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang dolim. Jadi kalau panjenengan berdakwah melalui takmir, dipilih takmir dan menjadi muadzin itu sudah berpuluh tahun atau belum seberapa dengan kisah Nabiullah Nuh alaihi salam. Beliau berdakwah diutus oleh Allah fisabilillah selama 950 tahun. Dan berapa yang mengikuti ajaan atau dakwah beliau Nabiullah Nuh alaihi salam bisa kita lihat di surat Hud surat ke-11 ayatnya 40. Oke, mari kita buka lagi di mushaf kita surat Hud surat ke-11 ayatnya 40. Mari kita baca bersama-sama, panjenengan yang menyimak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa amruna wa farat tanur kul nahmil fiha min kulli zawjayn isnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihil qaulu wa man aman wa ma'amana mahu ila qalila. Hingga apabila perintah kami datang dan tanur atau dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam kapal itu dari masing-masing hewan sepasang, jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang yang beriman yang bersama dengan Nuh alaihissalam hanya sedikit. Jadi firman Allah itu benar dan pasti terjadi dan benar adanya. Yang berfirman, yang beriman mengikuti perintah bacakan atau dakwahnya Nabiullah Nuh alaihissalam selama 950 tahun hanya sedikit. Lah panjenengan menjadi takmir dan menjadi muadzin sudah berapa tahun kok berputus asa. Maka mari kita muhasabah agar kita diberikan hidayah kesabaran untuk tetap berdakwah, menyampaikan ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad SAW dengan istiqomah, hanya mengharap perintah Allah. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semoga ada manfaatnya bagi panjenengan untuk senantiasa bersabar dan tetap istiqomah dalam menyampaikan ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad SAW untuk hanya mengharap ridha Allah. Semoga ini menjadi muhasabah dan cermin bagi saudara-saudara kita yang menjadi takmir ataupun menjadi muadzin, yang ketika adzan sudah keras, sudah adzannya dibagus-baguskan, dimerdu-merdukan, kok ternyata tidak ada yang datang. Yang datang dia sendiri, dia ya adzan sendiri, qomah sendiri, imam sendiri, ya makmum sendiri. Kalau Allah belum menghendaki memberikan hidayah, tidak akan ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW pun sudah Allah sabdakan, Allah firmankan tidak bisa memberi hidayah seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 56. Sungguh engkau yang Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasih, tapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia Allah pandang. Dan Dia Allah lebih tahu, lebih mengetahui orang-orang yang mau mendapatkan petunjuk. Solusinya mari kita doakan saja supaya saudara-saudara kita muslim itu mendapatkan hidayah dan Allah ridha memberikan hidayah kepada mereka, dan mereka pun menyambut hidayah itu, sehingga ketika panjenengan azan, ketika azan dikumandangkan, mereka bergetar hatinya, kemudian bersegera ke masjid untuk sholat berjamaah. Karena Rasulullah SAW bersabda, jika mereka mengetahui pahala sholat berjamaah, niscaya mereka akan mendatangi sholat berjamaah itu walaupun harus dengan merangkak. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua untuk muhasabah dan senantiasa sabar dalam berdakwah, karena sesungguhnya kita hanya
wajibnya menyampaikan saja, tetapi yang berhak memberikan hidayah atau petunjuk tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang menguasai dan memiliki langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak bisa memberikan petunjuk atau hidayah. Semoga ada manfaatnya. Jangan malu-malu dan jangan ragu untuk bertanya. Apapun pertanyaannya pertanyaan Anda, tulis saja di kolom komentar channel YouTube ini. Insya Allah akan kami jawab berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sampai bertemu kembali di kajian yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.